Halo teman-teman pejuang SN P3K 2024. Ya, video kali ini agak unik. Judulnya akhirnya bocor 22 soal wawancara P3K. Tes hari kelima. Kenapa tes hari kelima? Karena teman-teman yang sudah tes duluan, kita coba himpun soal-soalnya dan kita sesuaikan dengan latihan soal-soal biar teman-teman yang belum tes bisa lebih mudah memahami. Karena kalau gelontoran langsung dari FR, wah betapa susahnya orang mengingat ya soal itu. Kalau sudah keluar ruangan, buyar semua ingatannya. Jadi soal yang hari ini tampilkan 22 soal ini sudah disesuaikan biar teman-teman lebih mudah belajarnya ya. Khusus bagi yang tahap 1 belum ujian dan bagi yang tahap 2 mempersiapkan diri juga boleh. Makanya tagar kedua apa? Siapa suruh tes duluan ya. Emang agak ngesel ini. Siapa suruh tes duluan kan? Gitu. Latihan soal ini persiapan akhir sebelum tes dan submateri kita fokusnya pada mengelola perubahan. Untuk semua formasi teman-teman, guru, nakes dan tenaga teknis ya berdasarkan kisi-kisi terbaru tentunya Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2022. Nggak tahu nih gambar siapa nih ibu-ibunya nih, 5 orang ibu-ibu lagi selfie ya. Soal pertama langsung saja gaskan, Anda diminta untuk mengimplementasikan perubahan besar di tempat kerja. Tapi beberapa anggota tim menolaknya karena merasa perubahan itu tidak diperlukan. Apa yang saya lakukan? A. Membagi tugas perubahan hanya kepada anggota yang setuju, sementara yang lain tetap dengan cara kerja lama. B. Menginstruksikan tim untuk mengikuti perubahan tanpa memperdulikan pendapat mereka. C. Menunda implementasi perubahan agar tim punya waktu untuk beradaptasi sendiri. D. Mengadakan diskusi terbuka dengan tim untuk mendengar kekhawatiran mereka dan memberikan penjelasan tentang manfaat perubahan ya. Kisi-kisi kita apa tadi? Mengelola perubahan. Yuk teman-teman pejuang SN kita lihat pembahasannya gaskan. Ya, 4 poin ada di D, pendekatan kolaboratif yang menekankan transparansi dan komunikasi efektif. Urutannya 4, 3, 2, 1 kita bisa lihat dari DCBA. DCBA kita lihat. D, ya ini masalahnya dulu kita pahami teman-teman. Anda diminta mengimplementasikan perubahan besar. Nih perubahannya besar ya, revolusi biasanya nih. Kalau perubahannya kecil kan bukan revolusi ya. Evolusi. Revolusi perubahan besar nih. Tetapi beberapa anggota tim menolaknya. Beberapa anggota tim, berarti nggak banyak ya, nggak sampai sebagian, menolak karena merasa perubahan itu tidak diperlukan. Sikapnya apa, kita ya diskusi terbuka dengan tim untuk mendengar kekhawatiran mereka dan memberikan penjelasan tentang manfaat perubahan. Kenapa sih harus dirubah gitu ya? Kasih paham guys, kasih pengertian biar mereka mengerti sehingga menerima adanya perubahan. Ya, perubahan itu pasti terjadi teman-teman, cepat atau lambat gitu ya. Kemudian 3 poin di C, menunda implementasi perubahan agar tim punya waktu untuk beradaptasi sendiri. Ini loyo, ini jiwanya nggak berani dia dengan perubahan. Skip. B. Menginstruksikan tim untuk mengikuti perubahan tanpa mempedulikan pendapat mereka. Ini juga skip ya. Nah, ini terkesan menutup diri dari pendapat luar ya. Padahal kita bisa berupaya memberikan pemahaman bahwa perubahan itu memang harus dilakukan gitu ya. A. Membagi tugas perubahan hanya kepada anggota yang setuju, sementara yang lain tetap dengan cara kerja lama. Ini ditinggalin temennya, kasihan banget guys. Oke lanjut. Nah ini skornya tadi ya teman-teman. Bagi yang belum like, subscribe. Nah, subscribe. Setiap hari ada 2-3 video diangkat ke sini ya, dan ada puluhan video sebelumnya sudah diupload ke sini. Lanjut nomor 2, dalam sebuah proyek perubahan mendadak dalam prioritas membuat rencana awal tidak relevan. Apa langkah saya untuk menyesuaikan diri? A. Segera merevisi rencana bersama tim dan menentukan prioritas baru yang sesuai. B. Meminta semua anggota tim untuk menyelesaikan tugas sebelumnya meskipun tidak lagi relevan. C. Menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan sebelum mengambil tindakan. D. Melakukan perubahan sendiri tanpa melibatkan anggota tim untuk menghemat waktu. Masalahnya apa? Di sebuah proyek, perubahan mendadak dalam prioritas membuat rencana awal tidak relevan. Rencana awal jadi nggak relevan tuh, karena harus berubah gitu ya, karena harus dirubah. Langkahnya, jawaban terbaik apa teman-teman? Jreng, ya. A, C, B, D. Secara berurutan 4, 3, 2, 1 ada di A, C, B, D. A. Mengambil tindakan cepat dan melibatkan tim untuk menyesuaikan prioritas. Apa? Segera merevisi. Karena rencana awal nggak relevan, revisi aja gitu ya. Bersama tim tapi yang jelas ya. Jangan sendiri merevisinya. Kita tidak bisa bersikap otoriter ya atau jalan sendiri. Kita harus bersama-sama dan menentukan prioritas baru yang sesuai. Tentukan prioritas baru yang sesuai ya teman-teman. Kemudian tadi apa?
Poinnya, oh C ini 3 poin. Menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan, menunggu itu kurang inisiatif teman-teman ya. Kemudian B, 2 poin, meminta semua anggota tim untuk menyelesaikan tugas sebelumnya meskipun tidak relevan. Ngapain? Udah nggak relevan dipaksa. Dia melakukan perubahan sendiri tanpa melibatkan anggota tim untuk menghemat waktu. Ini kan proyek ya, proyek itu bareng-bareng. Jangan kerjain sendiri, individual banget sih. Lanjut, nomor 3. Bagaimana saya menghadapi situasi di mana anggota tim merasa stres karena perubahan yang terlalu cepat? A. Memberikan waktu tambahan dan dukungan kepada anggota tim untuk beradaptasi dengan perubahan. B. Meminta tim untuk bekerja lebih keras agar perubahan cepat terrealisasi. C. Mengurangi tekanan dengan menunda beberapa perubahan yang tidak mendesak. D. Mengabaikan keluhan karena semua perubahan memiliki resiko yang harus dihadapi. Yuk teman-teman, A, B, C, D. Jawaban terbaik ada di A ya, baru kemudian C, B, dan D. A, C, B, D. Ya, memberikan dukungan untuk mengelola stres, memastikan adaptasi. Nah, ini kan situasinya anggota tim merasa stres karena perubahannya terlalu cepat nih. Revolusi itu selalu bikin stres memang ya teman-teman. Reformasi aja bikin stres, apalagi revolusi ya. Nah, kasih waktu tambahan. Ya, kalau memang belum siap, ya biar adaptasinya tuh pelan-pelan saja. Yang penting dapat momentumnya ya. Masih mau berubah aja bagus tuh. Tapi jangan tiba-tiba berubah total ya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan aja teman-teman. Kasih waktu tambahan dan dukungan kepada anggota. Dukung dia untuk beradaptasi dengan perubahan. Dukungan ada banyak. Ada dukungan moral, ada dukungan material, ada dukungan spiritual ya. Kasih senyuman itu juga dukungan tuh. Lanjut nomor 4. Ketika perubahan membutuhkan pembelajaran keterampilan baru, apa yang saya lakukan untuk memastikan keberhasilan tim? A. Meminta anggota tim mempelajari keterampilan baru secara mandiri. B. Menyediakan pelatihan dan bimbingan secara berkala untuk mendukung anggota tim. C. Menugaskan anggota tim yang paling berpengalaman untuk membantu rekan lainnya. D. Membagi tugas berdasarkan kemampuan saat ini untuk menghindari pelatihan tambahan. Yuk teman-teman. Yang Ya, BCAD, memberikan dukungan. Masalahnya apa sih? Ada perubahan yang membutuhkan pembelajaran keterampilan baru. Ini butuh skill baru nih perubahan ini nih. Nah, biar berhasil perubahannya, ya B nih, menyediakan pelatihan dan bimbingan secara berkala untuk mendukung anggota tim. Jangan situasinya berubah, tetapi skillnya nggak berubah. Ini yang berbahaya. Maka dipastikan perubahan itu harus diiringi dengan pelatihan dan bimbingan. Biar orang nggak kaget, biar orang siap beradaptasi dengan metode baru, dengan cara baru gitu ya. B itu 4 poin. Baru kemudian C 3 poin, menugaskan anggota tim yang paling berpengalaman untuk membantu rekan lainnya. Nah, ini namanya tutor sebaya. Ya, boleh tuh. Cari yang paling berpengalaman, tunjuk dia untuk membimbing yang lain. Keren. A 3 poin, 2 poin berarti ya. A 2 poin, meminta anggota tim mempelajari keterampilan baru secara mandiri. Ini unsur mandirinya dapat, tetapi unsur mengelola perubahannya kurang dapat, karena tetap dalam perubahan itu ada peran dari kita untuk memastikan bahwa perubahan itu endingnya adalah keberhasilan ya. D. Membagi tugas berdasarkan kemampuan saat ini untuk menghindari pelatihan tambahan. Yang D ini kabur aja nih. Nomor 5. Setelah perubahan diterapkan, bagaimana saya memastikan bahwa perubahan tersebut efektif? A. Melakukan evaluasi berkala dan mengumpulkan umpan balik dari anggota tim. B. Mengamati hasil tanpa melibatkan tim dalam proses evakuasi. C. Membiarkan perubahan berjalan tanpa evaluasi asalkan tidak ada masalah besar. D. Meminta evaluasi dari pimpinan saja tanpa mengumpulkan data dari tim. Yuk teman-teman, A, B, C, D. Jawaban terbaik adalah yang A, D, B, C. Berurutan ya, A, D, B, C. Evaluasi partisipatif yang membantu perbaikan berkelanjutan. A, D, B, C. A. Ini setelah perubahan diterapkan, bagaimana saya memastikan bahwa perubahan tersebut efektif? Nah, kita pengen memastikan bahwa perubahan itu efektif. Jangan sampai malah mengalami pengunduran. Maka harus progresif ya. Ada dampak yang bagus, ada kesuksesan yang bagus gitu. Lakukan evaluasi berkala dan mengumpulkan umpan balik dari anggota tim. Umpan balik itu kan respon positif, respon negatif, apapun respon yang disampaikan oleh anggota tim terhadap perubahan gitu ya. Biar mereka memberikan itu supaya kita tahu, oh apakah perubahan ini efektif atau enggak gitu ya. Karena kita perlu mereka untuk menyampaikan masukan itu. A, kemudian D, 3 poin, meminta evaluasi dari pimpinan saja tanpa mengumpulkan data dari tim. Ya, ini masih ada evaluasi, minimal dari pimpinan ya, masih ada evaluasi. Tapi kalau yang lain mungkin belum tahu nih. A, D ya, 3 poin. B-nya 2 poin, mengamati hasil tanpa melibatkan tim dalam evaluasi.
mengamati hasil tanpa melibatkan tim, dilihat hasilnya doang gitu secara kasat mata ya, tapi nggak nanya kepada pimpinan, nggak nanya kepada tim gitu ya, kurang bagus. C. Membiarkan perubahan berjalan tanpa evaluasi asalkan tidak ada masalah besar. Perubahan tanpa evaluasi, dari mana ngukurnya? Kan repot ya. Lanjut nomor 6. Anda ditugaskan untuk memimpin perubahan besar dalam organisasi. Beberapa anggota tim merasa bahwa perubahan ini akan meningkatkan beban kerja mereka. Apa yang saya lakukan? A. Menjelaskan bagaimana perubahan ini akan mendukung tujuan organisasi dan meminta komitmen mereka. Ini penting komitmen nih. B. Mendiskusikan kekhawatiran anggota tim dan menyesuaikan rencana perubahan jika diperlukan. C. Meminta mereka menjalankan perubahan karena itu adalah bagian dari tanggung jawab pekerjaan. D. Membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan cara lama sampai mereka siap berubah. Kalau D udah pasti enggak. Yuk teman-teman boleh dipikir-pikir dulu nih jawabannya apa nih. Ya sudah ya, kita lihat kuncinya. 4 poin ada di B. Pendekatan yang inklusif dengan mendengarkan dan menyesuaikan rencana jika perlu. B, A, C, D. B, A, C, D. Kita lihat B, A, C, D. Anda ditugaskan memimpin perubahan besar dalam organisasi. Beberapa anggota merasa bahwa perubahan ini akan meningkatkan beban kerja. Ada beban kerja yang berat gitu ya yang akan diberikan karena ada perubahan. Nah, ini kan perasaan anggota tim tadi ya, maka diskusikan apa sih yang bikin khawatir gitu. Dan menyesuaikan rencana perubahan jika diperlukan. Kalau emang mereka khawatirin tugas A bakal jadi semakin berat, ya kita sesuaikan pada bagian tugas A itu. Nah, inilah pentingnya penyesuaian rencana perubahan ya, jika diperlukan. Kalau enggak ya nggak usah. Baru kemudian A. 3 poin menjelaskan bagaimana perubahan ini akan mendukung tujuan organisasi dan meminta komitmen mereka. Ini bagus juga sih, tapi masih lebih bagus yang B. Karena masalahnya apa? Masalahnya adalah kekhawatiran tadi ya. Ada kekhawatiran, ada perasaan bahwa perubahan ini akan meningkatkan beban kerja mereka gitu ya. Gitu. Lanjut. Nomor 7, setelah perubahan diterapkan, saya menyadari bahwa beberapa anggota tim mengalami kesulitan dalam mengikuti proses baru. Apa tindakan saya? A. Membantu anggota tim dengan memberikan bimbingan tambahan untuk memastikan mereka bisa menyesuaikan diri. B. Membiarkan mereka belajar sendiri, karena perubahan membutuhkan usaha dari masing-masing individu. C. Menugaskan anggota lain yang lebih mahir untuk menggantikan tugas mereka. D. Mengurangi ekspektasi pada mereka sampai mereka siap beradaptasi. Yuk teman-teman, kira-kira jawabannya apa nih? Sudah? Kita lihat jawabannya. Terbaik, kunci jawaban A, 4 poin memberikan dukungan yang konkret. Konkret itu nyata dan memastikan keberhasilan adaptasi tim. A, C ya. A 4 poin, C 3 poin. Setelah perubahan diterapkan, berarti perubahannya sudah diterapkan. Saya menyadari bahwa beberapa anggota tim mengalami kesulitan dalam mengikuti proses baru. Oh, ada kesulitan. Ya bantulah ya. Bantu anggota tim dengan memberikan bimbingan tambahan untuk memastikan mereka bisa menyesuaikan diri. Ya bantulah, sudah jelas ini kesulitan. C. Menugaskan anggota lain yang lebih mahir untuk menggantikan tugas mereka. Ini bisa juga backup ya, membackup yang belum bisa menyesuaikan diri gitu ya. A paling bagus. Lanjut. Soal 8. Ketika ada perubahan mendadak, beberapa anggota tim merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Apa langkah saya untuk memulihkan semangat tim? A. Memberikan jeda waktu bagi tim untuk menyesuaikan diri sebelum melanjutkan implementasi perubahan. B. Memberikan penghargaan kecil sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka dalam menghadapi perubahan. C. Mengadakan sesi diskusi untuk mendengarkan keluhan mereka dan menjelaskan kembali manfaat perubahan. D. Memastikan bahwa semua tugas tetap berjalan sesuai jadwal tanpa mempedulikan suasana hati tim. Yang D jelas enggak. Tapi bagaimana dengan A, B, C? Ya, ini perubahannya mendadak. Beberapa anggota tim merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Nah, kira-kira apa jawaban terbaiknya, teman-teman? Cereng, ya. Pendekatan terbaik dengan mengutamakan komunikasi dan transparansi, ya. Jadi karena dia yang beberapa karyawan tadi mengalami frustasi dan kehilangan motivasi, maka perlu nih kita adakan sesi diskusi. Kita dengerin apa sih keluhan mereka, apa yang bikin frustasi, apa yang bikin kehilangan motivasi, sebabnya apa, solusinya apa. Nah, itu akan muncul ketika ada diskusi ya. Dan jika perlu, nah ini ada dannya nih, dan menjelaskan kembali manfaat perubahan. Ini biar mereka memotivasi, oh setelah ada
Setelah mereka tahu manfaat perubahan itu apa, maka motivasi akan muncul kembali. Tetapi masalah frustasi tadi, itu memang perlu didengerin tuh ya. Jangan sampai frustasinya dimakan sendiri itu. Butuh pihak yang mau mendengarkan keluhan mereka. Maka jawaban C paling bagus ya. Baru kemudian apa ya? A dulu baru B ya. 3 poin A, memberikan jeda waktu bagi tim untuk menyesuaikan diri sebelum melanjutkan implementasi perubahan. Kasih waktu istirahat kali ya. Sambil atau kasih waktu untuk menyesuaikan diri dulu nih, baru nanti ke tahap berikutnya ya, perubahan berikutnya. Jadi step by step, lebih lebih slow gitu. Tapi nggak tahu nih masalah frustasinya karena apa ya. Kalau yang C kan dia akan tahu karena dia diskusi ya, dengerin keluhan mereka. Nah, B 2 poin, memberikan penghargaan kecil. Ini bagus untuk merangsang orang muncul motivasinya gitu ya, tetapi bukan solusi atas frustasi tadi, bukan. Nomor 9, Anda diberi tanggung jawab untuk memimpin tim yang kurang antusias dengan perubahan. Bagaimana saya mengatasinya? A. Memberikan contoh dengan menunjukkan antusiasme saya terhadap perubahan tersebut. B. Menjelaskan konsekuensi negatif jika perubahan tidak dilakukan. C. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan perubahan agar merasa memiliki kontribusi. D. Meminta mereka mengikuti perubahan tanpa pertanyaan. Yuk teman-teman, sudah punya jawaban? Kita lihat pembahasannya. Ya, terbaik ada di 4 C, yaitu ya di C ya, memberikan peran aktif pada tim adalah langkah efektif untuk membangun antusiasme. Masalahnya ini jelas kok nih. Ya, kita memimpin tim yang kurang antusias dengan perubahan. Ya, libatkan mereka dalam proses perencanaan perubahan ya, agar merasa memiliki kontribusi. Kalau dari awal mereka dilibatkan, dari tahap perencanaan mereka dilibatkan untuk perubahan gitu ya, maka next stepnya diharapkan mereka punya tanggung jawab tuh. Jangan sampai orang yang nggak bertanggung jawab itu kan rata-rata karena di awal dia nggak tahu prosesnya, dia nggak tahu, nggak terlibat dalam proses itu ya. Ketika di awal dilibatkan dalam proses perencanaan, dia tahu, oh ternyata perubahan ini diperlukan untuk target apa, untuk tujuan apa gitu. Nah, pada akhirnya ketika di awal sudah dilibatkan, dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih baik terhadap pelaksanaan perubahan itu ya. C, jawaban terbaik. Kemudian A baru B. A, memberikan contoh dengan menunjukkan antusiasme. Ngasih contoh doang ya. Bagus sih, tetapi belum tentu bisa merangsang orang untuk bertanggung jawab ya. B, menjelaskan konsekuensi negatif jika perubahan tidak dilakukan. Ini kayak nakut-nakutin gitu ya. Oke. D, meminta mereka mengikuti perubahan tanpa pertanyaan. Ini otoritarian nih, nggak boleh. 10. Setelah perubahan diterapkan, hasil yang diharapkan belum tercapai. Apa yang saya lakukan? A. Mengadakan evaluasi bersama tim untuk menemukan kendala dan mencari solusi. B. Membiarkan perubahan berjalan lebih lama untuk melihat hasilnya. C. Mengubah rencana kerja tanpa melibatkan tim agar lebih cepat. D. Membatalkan perubahan karena dianggap tidak efektif. A, B, C, D, teman-teman. Yuk, terbaiknya A. Evaluasi bersama adalah cara terbaik untuk memahami masalah dan memperbaiki strategi. A, C, B, D ya. Nah, perubahannya sudah diterapkan, hasilnya belum tercapai. Ya evaluasi dong. Kenapa ini belum tercapai gitu ya? Apa penyebabnya? Dan cari solusinya tuh. Bagaimana langkah atau strategi untuk mengatasi target yang belum tercapai, hasil yang belum tercapai gitu. Simple gitu ya. Semua program pasti ada evaluasinya. Apalagi perubahan ya. Perubahan itu kan pasti ada evaluasinya untuk mengetahui apakah dampak dari perubahan itu, apakah targetnya tercapai ya. Kalau nggak ada target, nggak ada evaluasi, ya buat apa perubahan? Stuck aja di tempat gitu ya, nggak usah ada perubahan. Maka untuk mengukur perubahan itu berhasil atau tidak, ini butuh namanya evaluasi gitu ya. A, itu paling bagus. Tadi poin berikutnya di C, B, D ya. C, mengubah rencana kerja tanpa melibatkan tim agar lebih cepat. Mengubah rencana kerja, ini juga kurang bagus ya. Kalau sendiri ya, karena dia tanpa melibatkan nih. Kemudian B, membiarkan perubahan berjalan lebih lama untuk melihat hasilnya. Kurang bagus juga. D, membatalkan perubahan. Aduh, ini kurang bagus. Oke, lanjut teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe-nya nih, karena setiap sehari 3 kali akan ada upload soal-soal yang berkaitan P3K dan CPNS ya. Jangan lupa di subscribe dulu. Nomor 11. Tim saya sedang menghadapi perubahan besar, tetapi ada anggota tim yang merasa cemas dan tidak yakin dengan keberhasilan perubahan tersebut. Apa langkah saya?
A. Memberikan motivasi dan menjelaskan bagaimana perubahan ini akan bermanfaat bagi organisasi dan individu. B. Membiarkan mereka menyesuaikan diri dengan caranya masing-masing tanpa campur tangan. C. Meminta mereka tetap bekerja dengan fokus pada tugas masing-masing tanpa memikirkan perubahan. D. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan lebih lanjut agar merasa memiliki peran. Ya, teman-teman, silakan. Oke, jawaban terbaiknya di D, teman-teman, yaitu melibatkan anggota tim dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepemilikan terhadap perubahan. Ya, ini masalahnya adalah tim sedang mengalami perubahan besar ya. Ada anggota yang merasa cemas dan tidak yakin dengan keberhasilan perubahan tersebut. Ya, libatkan dalam proses perencanaan lebih lanjut agar merasa memiliki peran ya. Libatkan dia dari awal dan diproses ya sampai dengan nanti hasilnya dia harus tahu itu. Sehingga dia yakin bahwa proses yang sedang dilakukan itu menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ya, jangan sampai tidak dilibatkan. Biasanya tidak yakin itu karena nggak tahu ya. Kalau kita kasih tahu, dia mengikuti prosesnya step by step ya. Pengecualian kalau memang proyeknya gagal gitu ya, perubahan besarnya itu gagal, nah itu bisa berdampak pada kecemasan. Tapi kalau kita bisa meyakinkan bahwa proyeknya berjalan lancar, progresnya bagus, dan kita melibatkan mereka dari awal, seharusnya tidak ada rasa cemas yang berlebihan gitu ya. Gitu teman-teman. Libatkan mereka dalam proses perencanaan. Baru kemudian A. Memberikan motivasi dan menjelaskan bagaimana perubahan ini akan bermanfaat bagi organisasi. Ini tidak menyelesaikan masalah kecemasan ya, tapi dengan melibatkan di perencanaan lebih lanjut ya. Proses perencanaan awal dilibatkan. Jadi ditahu, oh bahwa target proyek ini adalah A, B, C, D ya. Dengan adanya target proyek dia kan, oh ternyata ada yang ingin dicapai. Oh ternyata alurnya setelah tahap ini ke tahap berikutnya apa gitu. Dia akan lebih yakin terhadap proses itu. Nomor 12. Perubahan besar di tempat kerja memerlukan metode kerja baru yang sulit dipahami oleh beberapa anggota tim. Apa yang saya lakukan? A. Mengadakan pelatihan tambahan dan memastikan semua anggota memahami metode baru. B. Meminta anggota yang memahami metode baru untuk membantu anggota lain. C. Mengurangi kompleksitas metode baru agar lebih mudah diterima. Dia meminta mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan cara lama sampai mereka siap dengan metode baru. Ya, teman-teman. Jawaban terbaik ada di A. Ya, pelatihan adalah pendekatan terbaik untuk memastikan semua anggota mampu beradaptasi. 4, 3, 2, 1 ada di A, B, C, D. Ya, perubahan besar memerlukan metode kerja baru yang sulit dipahami. Nah, ya, dilakukan apa? Ya, latihlah. Setiap ada perubahan yang kira-kira butuh diberikan pembekalan, pelatihan, ya berikan pembekalan itu kepada karyawan agar mereka memahami ya alurnya, caranya, dan lain-lain gitu ya. Baru kemudian 3 poin di B, meminta anggota memahami metode baru untuk membantu anggota lain. Ini bisa juga, tetapi umumnya dilatih dulu ya, biar memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan. Nomor 13. Ketika menghadapi resistensi dari tim terhadap perubahan, apa yang saya lakukan untuk mengatasinya? A. Mendiskusikan alasan resistensi dan mencari solusi bersama anggota tim. B. Meminta mereka menerima perubahan karena hal itu merupakan kebijakan organisasi. C. Memberikan waktu kepada anggota tim untuk menerima perubahan secara perlahan. Dia mengabaikan resistensi dan tetap melanjutkan perubahan sesuai rencana. Kalau aku memahaminya, resistensi itu gejolak, teman-teman ya. Ada resistensi berarti ketika sesuatu sedang berjalan, ada resistensi berarti ada gejolak yang muncul ya. Ada apa ya? Ada sesuatu lah yang bikin ini di luar dari kebiasaan ya. Gejolak-gejolak lah, dinamika-dinamika lah ya. Gitu. Nah, jawabannya kira-kira yang A. Mengatasi resistensi dengan komunikasi efektif adalah langkah terbaik ya. A, C, B, D. A. Diskusi alasan resistensi. Kenapa ada hal seperti itu ya, kesenjangan atau gejolak seperti itu, dan cari solusi bersama ya. Kemudian 3 poin di C, memberikan waktu kepada anggota tim untuk menerima perubahan secara perlahan. Ini bisa juga nih, biar nggak usah terburu-buru ya, biar nggak usah terlalu gerusak-gerusuk ya, secara perlahan. Ini bisa lebih enak ritmenya daripada yang harus berubah total ya. B 2 poin dan D 1 poin. 14.
Perubahan di organisasi mengharuskan anggota tim bekerja dengan teknologi baru. Beberapa dari mereka merasa kesulitan. Apa tindakan saya? A. Menyediakan pelatihan teknologi yang mendalam untuk seluruh anggota tim. B. Meminta anggota yang sudah mahir membantu yang lain dalam belajar teknologi baru. C. Memberikan panduan tertulis dan meminta mereka belajar mandiri. D. Menunda penggunaan teknologi baru sampai mereka lebih siap. Nih rumusnya masih sama dengan yang tadi ya. Ketika ada pelatihan, idealnya diberikan apa? Ketika ada perubahan gitu ya, idealnya diberikan pelatihan dulu nih. Apalagi kalau pelatihannya mendalam ya. Ini memastikan anggota menggunakan teknologi baru dengan baik ya. Jangan sampai nggak ada pelatihannya. Karena ini apa? Nah, teknologi baru ya, teknologi itu umumnya harus dilatih di orangnya gitu ya. Teknologi baru nih, teknologi baru ya, bukan teknologi lama. Teknologi baru itu kan pasti orang butuh adaptasi dalam penggunaannya, itu ya, sudah pasti. Apalagi teknologi itu kan rawan ya, rawan terjadi kesalahan dan kita nggak tahu dampaknya apa kalau salah. Gitu ya. Sebaiknya dilatih sih. Nomor 15, dalam situasi di mana perubahan mempengaruhi struktur tim, beberapa anggota merasa peran mereka menjadi kurang penting. Apa yang saya lakukan? A. Menjelaskan pentingnya peran mereka dalam mendukung tujuan tim meskipun ada perubahan. B. Mengidentifikasi kekuatan individu dan menyesuaikan tugas agar mereka lebih dihargai. C. Membiarkan mereka menyesuaikan diri dengan peran baru tanpa intervensi tambahan. D. Menghindari diskusi karena perubahan adalah bagian dari pekerjaan mereka. Yuk. Jawaban terbaik ada di B, A, C, D. B. Mengidentifikasi kekuatan individu dan menyesuaikan tugas mereka agar merasa lebih dihargai ya. Perubahan mempengaruhi struktur tim. Anggota merasa peran mereka menjadi kurang penting ya. Identifikasi apa kekuatannya gitu ya. Apa ya nilai lebihnya dia sehingga bisa ditaruh di struktur yang lebih tinggi atau bagian-bagian vital, bagian-bagian penting gitu ya di dalam organisasi, dalam struktur gitu. Identifikasi dulu nih dan sesuaikan tugas mereka agar merasa lebih dihargai. Ya, pembagiannya, oh sepertinya ini kita sebagai ketua ya, ketua tim ya. Maka ya itu identifikasi kekuatan individu, masing-masing potensi orang seperti apa. Kalau potensinya di bagian desainer, jangan taruh di bagian lapangan ya, tetap taruh dia di bagian desainer gitu. Dan sesuaikan tugas mereka, yaitu penghargaan itu bisa ditunjukkan dengan memberikan job desk sesuai dengan keahliannya ya. Jangan job desknya apa, ternyata keahliannya apa, ini ngaco gitu ya. Kemudian 3 poin di A, menjelaskan pentingnya peran mereka dalam mendukung tujuan tim meskipun ada perubahan. Nah, ini kurang ideal karena nanti yang bekerja bisa jadi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya itu ya. Lanjut nomor 16, ketika menghadapi resistensi yang kuat dari anggota tim terhadap perubahan, apa pendekatan saya? A. Menjelaskan resiko yang mungkin dihadapi tim jika tidak menerima perubahan. B. Mengadakan pelatihan tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perubahan. C. Meminta pimpinan untuk turun tangan agar tim mengikuti perubahan. D. Membiarkan anggota tim yang menolak tetap bekerja dengan cara lama mereka. Nah, resistensi tadi ya masih sama sebenarnya nih resistensinya, tapi ini kasusnya beda ya. Pendekatan proaktif dengan memberikan pelatihan untuk mengurangi resistensi. Kalau dia dilatih, dia punya kompetensi, maka dalam perubahan itu akan terjadi minim resistensi, minim gejolak, minim dinamika, minim kesenjangan gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah mampu, karena dia sudah kompeten ya. Ketimbang yang A nih, resiko. Nah, ngasih tahu resiko kayak seolah-olah tuh hampir ngancam kali ya, menjelaskan risiko yang mungkin dihadapi jika tidak menerima perubahan. Ini kan kayak ngancam tapi secara halus ya gitu, maka ini kurang tepat juga. Dengan dilatih dari awal maka resistensi minim terjadi teman-teman. Nomor 17, saat mengelola perubahan besar, bagaimana saya memastikan semua anggota tim memahami tujuan perubahan? A. Mengadakan sesi khusus untuk menjelaskan visi dan tujuan perubahan secara rinci. B. Mengandalkan komunikasi informal untuk menyampaikan tujuan perubahan. C. Memberikan dokumen tertulis tentang perubahan tanpa penjelasan lebih lanjut. D. Membiarkan mereka memahami tujuan melalui pengamalan kerja sehari-hari. Ya teman-teman, sambil ngopi ya. Jawaban terbaik teman-teman ada di yang ADBC. A. Komunikasi langsung memastikan semua anggota memahami tujuan dengan jelas. Mantap nih kopinya. Komunikasi langsung memastikan ya komunikasi lah ya. Nah ini teman-teman,
mengelola perubahan besar, memastikan semua memahami tujuan perubahan. Nih teman-teman, jangankan perubahan ya, jangankan perubahan, setiap program yang baru muncul saja, ini program ya, atau gini deh, program yang nggak merubah apapun ya, program tahunan, kita harus masukkan visi, misi, tujuan. Visi dijabarkan menjadi misi, misi dijabarkan menjadi tujuan, tujuan dijabarkan menjadi program. Ya, jangan langsung gelontorin program, ini programnya perubahan terhadap apa, jangan. Tapi sampaikan visi dulu, misi dulu, tujuannya. Biar ketika orang menjalankan program, dia paham tujuan dari program itu apa hasil akhirnya. Ya, jangan sampai ada tujuan pula yang nggak sesuai dengan visi misi. Jangan sampai ada program yang nggak sesuai tujuan, ya, bahkan nggak sesuai visi misi. Atau jangan sampai ada pelaksana program yang nggak tahu program, apalagi nggak tahu tujuan. Nah, ini berbahaya. Maka secara runtut itu visi, misi, tujuan, program gitu ya. Baru subprogram dan sebagainya tuh. Gitu. Maka ini sesi ini penting banget teman-teman. Sebelum perubahan tuh harus persamakan, samain ombaknya dulu ya. Cek suhu dulu tuh. Harus sama suhunya, jangan sampai ada yang suhunya panas, suhunya dingin gitu, nanti bentrok. Maka sampaikan visi misi dan tujuan secara jelas, perubahan itu dampaknya apa, tujuannya apa, caranya bagaimana, biar satu hati. Ya, Honda ya, satu hati. Kayak yang A sudah jelas sih kalau ini. Kalau D-nya gimana? Biarkan mereka membiarkan ya. Ini kurang pas lah membiarkan ini. Kurang ada unsur pengelolaan yang baik terhadap perubahan. Nomor 18, ketika perubahan memerlukan investasi waktu dan usaha ekstra, bagaimana saya menjaga motivasi tim? A. Memberikan penghargaan kepada anggota tim yang menunjukkan upaya ekstra. B. Mengingatkan tim tentang tujuan jangka panjang yang akan dicapai dengan perubahan. C. Membatasi beban kerja agar mereka tidak merasa terlalu tertekan. D. Membiarkan mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan. Ya, jawaban terbaiknya langsung ya di B. Menjaga fokus pada tujuan jangka panjang adalah cara efektif untuk mempertahankan motivasi. Masalahnya apa sih? Ini investasi ya. Sebentar. Ya, ini. Ketika perubahan memerlukan investasi waktu ya, modal waktu dan usaha ekstra. Cara menjaga motivasinya apa? Ya, cara menjaganya adalah dengan mengingatkan tim tentang tujuan jangka panjang. Nah, biar nanti semangatnya, motivasinya tetap terjaga, ingatin tuh tujuan jangka panjang kita apa, yang ingin dicapai dengan adanya perubahan ini apa. Dengan adanya itu, maka investasi itu menjadi tidak terlalu berharga ya. Karena dia tahu target akhirnya adalah perubahan itu ingin bawa apa, ingin mencapai apa gitu ya. Tujuannya apa. Kalau dia tahu itu, investasi waktu dan usaha ekstra itu hal yang biasa ya, motivasinya sudah tertanam dalam dirinya ya. Ingetin terus gitu ya, nasehatin terus, kawal terus bahwa setiap perubahan itu pasti ada dampak akhirnya, bahwa setiap perubahan itu ada target yang ingin dicapai, apalagi ada target jangka panjang tuh ya. Kasih bayangan-bayangan yang nikmat gitu ya. Oke, lanjut. 19, jika perubahan membutuhkan teknologi baru yang belum dikuasai oleh tim, apa yang saya lakukan? Oh, ini mirip kayak tadi lah ya. A. Menyediakan pelatihan intensif untuk memastikan tim dapat menggunakan teknologi dengan PD. B. Meminta anggota tim belajar sendiri melalui sumber daya yang tersedia online. C. Mengurangi penggunaan teknologi baru sampai tim lebih siap. D. Membatasi akses teknologi hanya kepada anggota yang sudah paham. Ya jelaslah kalau yang ini. Yang A ya, pelatihan itu dibutuhkan, apalagi ini teknologi baru. Nomor 20 tidak akan ada jawabannya karena teman-teman yang akan menjawab di kolom komentar. Pertanyaannya aku baca. Setelah perubahan diterapkan, saya menemukan bahwa beberapa anggota tim tidak merasa perubahan tersebut membawa manfaat. Apa langkah saya? A. Mengadakan diskusi untuk memahami pandangan mereka dan mengevaluasi kembali manfaat perubahan. B. Menjelaskan bahwa manfaat perubahan mungkin baru terlihat dalam jangka panjang. C. Meminta mereka tetap mengikuti perubahan karena keputusan sudah dibuat. D. Mengabaikan keluhan mereka dan tetap melanjutkan sesuai rencana. Nomor 20, bantu jawab di kolom komentar. Nomor 21 juga sama, bantu jawab di kolom komentar. Ketika implementasi perubahan menemui hambatan teknis yang membuat proses melambat, apa tindakan saya? A. Mengadakan rapat darurat dengan tim untuk mencari solusi bersama. B. Menyelesaikan masalah teknis sendiri agar tidak membebani anggota tim.
C. Menunda implementasi perubahan sampai hambatan teknis terselesaikan. D. Tetap melanjutkan perubahan sambil menunggu hambatan teknis teratasi. Nomor 21. Jawab di kolom komentar guys. Nomor 22, terakhir, bantuannya satu kali lagi jawab di kolom komentar ya. Saat mengelola perubahan, beberapa anggota tim merasa frustasi karena tidak semua masukan mereka diterapkan. Apa langkah saya? A. Menjelaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemimpin tim. B. Mencoba menerapkan semua masukan mereka untuk menjaga suasana kerja yang kondusif. C. Mengapresiasi masukan mereka, menjelaskan alasan keputusan, dan menawarkan peluang kontribusi yang lebih lanjut. D. Mengarahkan mereka untuk fokus pada pelaksanaan perubahan tanpa mempertanyakan keputusan yang dibuat. Ya, sekali lagi bantu jawab nomor 20, 21, dan 22. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya, puluhan video telah diupload di channel ini dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Setiap harinya, kamu nggak salah, ini setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya para pejuang ASN P3K.